Saudara, kebijakan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma dalam menangani pandemi COVID-19 mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk pandangan dari berbagai pengamat di perguruan tinggi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bayangkan kalau yang positif ini menyebarkan kepada yang sehat. Kota Tanjung Pinang berada di ambang zona hitam dalam peta resiko perkembangan COVID-19 versi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kepulauan Riau. Lantas, kondisi ini membuat pemerintah Kota Tanjung Pinang harus bertindak cepat dan mengambil langkah efektif dalam membuat kebijakan. Seketika, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, menerbitkan surat edaran guna mengatur protokol kesehatan yang wajib dijalankan warganya. Surat edaran yang teranyar ala pemerintah Kota Tanjung Pinang adalah surat edaran Wali Kota yang dikeluarkan pada 15 Juni 2021. Surat edaran ini mengatur pemberlakuan jam malam dan pembatasan kegiatan keramaian di Kota Tanjung Pinang. Selain surat edaran, Rahma juga sempat mengumumkan beberapa sanksi jika masyarakat melanggar surat edaran tersebut. Seperti menarik izin usaha jika kedapatan tak tutup dan masih ramai di atas jam 10 malam. Rahma juga sempat mengatakan akan menggembok kendaraan yang kedapatan masih berkerumun di lokasi publik. Dan ancaman sanksi yang fenomenal, yakni ancaman menyirami warga dengan air dari damkar jika ditemukan berkumpul di atas pukul 10 malam. Ancaman sanksi Rahma tak menjadi satu-satunya kebijakan yang menghebohkan warganya. Gelar razia protokol kesehatan dilengkapi dengan tes usap antigen mendadak secara massal di lokasi perbelanjaan menjadi kebijakan yang paling menuai kontroversi. Banyak pihak yang menyayangkan langkahnya lantaran dinilai tidak mengedepankan sisi manusiawi. Bahkan wali kota juga dirasa tak memikirkan efek domino yang mengancam baik secara sosial maupun ekonomi. Bahkan hal yang lebih mengkhawatirkan, berbagai kebijakan Rahma dinilai sebagai kebijakan aneh yang tak berpijak pada dasar hukum yang jelas. Menurut pengamat kebijakan publik, Alfiandri, surat edaran Wali Kota Tanjung Pinang belum dapat dikatakan kuat sebagai himbauan ke masyarakat. Lagi-lagi saya juga ingin menyampaikan bahwasanya yang harus dibuat disegerakan kalau mau punya sandaran aturan main yang kuat, seyogianya harus ada peraturan daerah ya, kebijakan publik yang pasti terkait jangankan menyiram, mempidanakan orang juga bisa ya, sandarannya nanti bisa aturan yang lebih tinggi di atasnya seperti ya putusan Bapak Presiden misalnya, aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya yang sifatnya mengatur dan mengikat terkait bagaimana orang untuk teratur dan tertib dan disiplin ya terkait untuk membatasi terus meningkatnya angka jumlah orang yang terpapar atau jumlah lonjakan di dalam orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Jadi menurut hemat saya wali kota bersama DPRD sinergi saja langsung membuat keputusan bersama tertuang dalam peraturan daerah terkait untuk bagaimana dibuatnya aturan teknis ya. Wali kota membuat satu kebijakan satu langkah menurut hemat saya yang kurang tepat, mungkin barangkali itu. Kegiatan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, usai gelar razia di salah satu swalayan juga menjadi sorotan banyak kalangan beberapa waktu lalu. Alfiandri menuturkan, apa yang dilakukan wali kota saat itu pun menjadi salah satu hal yang disayangkan yang datang dari seorang pemimpin di kota Gurindam. Ya wali kota boleh turun langsung ke lapangan ya, merazia ada nggak tindakan-tindakan yang itu dibolehkan ya. Tindakan-tindakan pembatasan terkait protokol kesehatan adanya unsur 5M ya. Nah, salah satu itu kan menghindari yang namanya kerumunan gitu loh. Boleh. Tapi caranya untuk membubarkan orang kerumunan itu seyogyanya ada alat perangkat hukum ya yang bergerak dan bekerja gitu loh. Ada Satpol PP ya kan. Nah, sebagai penegak perda misalnya, padahal Satpol PP ada kepolisian, ada TNI, ada pihak-pihak yang sama-sama untuk menjaga kondusivitas dan membatasi terkait meningkatnya melajunya jumlah angka
pandemi COVID yang terpapar oleh orang-orang yang berada di Kota Tanjung Pinang. Sah-sah saja kalau wali kota ikut terlibat turun ke lapangan langsung untuk melihat apa yang dilakukan oleh Bu Wali Kota pasca habis merazia orang, terus foto-fotoannya gitu loh. Iya. Kalau orang bisa serang balik itu kan lebih fatal itu kan. Anda bubarin orang tapi Anda berfoto-foto berapa rapat, kalau mau ikut protokol kesehatan kan jaraknya minimal kan 1 sampai 1,5 meter gitu loh. Ya kan? Anda mau jadi pemimpin hebat tapi Anda bodoh dalam bertindak gitu loh. Itu yang kita sesalkan yang begitu-begitu gitu loh. Dia mau wise, mau bijak dalam memimpin daerah, tapi konyol akhirnya gitu loh. Ya kan? Dia ngapain foto-foto? Mau jadi mau jadi fotogenik untuk ditonton oleh kebodohan masyarakat ya, di hadapan masyarakat ya gitu. Konstituen masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi saya akhirnya ketawa sendiri gitu kan. Dia menegakkan aturan tapi dia sendiri yang melanggar aturan. Sementara itu, pengamat hukum Perry Rahendra mengharapkan agar wali kota Tanjung Pinang juga tidak melanggar hak asasi manusia setiap memperlakukan kebijakannya. Yang terpenting adalah setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya. Aturannya di mana? Kan begitu. Karena kan ini menyangkut tentang penegakan ketertiban masyarakat. Kalau masyarakat tidak tertib, maka harus ada sanksi. Sanksinya berupa penggobokan kendaraan. Sanksinya berupa penyiraman terhadap masyarakat. Itu harus ada aturan yang mengatur. Gitu. Pastikan peraturan atau surat edaran yang diterbitkan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Nah, pastikan nanti pelaksanaannya di lapangan, implementasinya, bahwa setiap aparatur yang bertugas dalam menyelenggarakan ketertiban umum itu wajib mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Gitu. Jangan sampai orang nanti main asal siram saja gitu ya, main asal gembok saja. Memang harus dikedepankan langkah-langkah preventif, baru langkah represif itu gitu. Nah, ini sudah diatur di dalam Permendagri nomor 44 tahun 2010 tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Jadi lewat Permendagri 44 tahun 2010 ini, setiap kegiatan, ya, setiap aparatur yang bertugas dalam menyelenggarakan ketertiban umum wajib mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini jangan sampai dilanggar. Nah, ini nanti masyarakat bisa mengontrol itu. Jangan sampai nanti dengan alasan ini kan angka COVID sudah tinggi, masyarakat tidak patuh. Maka itu tidak ada alasan bagi aparatur yang bekerja di lapangan bisa mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jangan kita ingin melindungi masyarakat tapi melanggar hak asasi manusia itu. Menurut Perry, wali kota juga diharapkan konsisten dan adil dalam menerapkan aturan hukum yang telah ditertibkannya, sehingga tak memunculkan kecemburuan di kalangan masyarakat. Itu adalah konsistensi setiap kebijakan yang diterbitkan harus diberlakukan secara adil, begitu ya. Jangan nggak usah takut misalnya membuat kebijakan yang tidak populer, begitu ya. Selama pemerintah itu yakin ini akan melindungi masyarakat, tujuan hukum kan melindungi, begitu. Kenapa sih orang suruh pakai helm supaya nanti dia berkendaraan aman saja? Yang nggak pakai helm nanti kena denda, kan begitu. Nah, ini sama maksudnya seperti itu. Kenapa sih motornya nanti gemuk? Kenapa sih? Tapi ada aturan yang mengatur. Tujuannya kan ujung-ujungnya adalah untuk melindungi masyarakat itu. Nah, tinggal bagaimana nanti law enforcement-nya, penegakannya harus konsisten begitu, dan harus adil juga, berlaku adil begitu. Jangan satu pihak diterapkan, satu pihak lagi tidak diterapkan gitu. Sedangkan pengamat ekonomi menilai, kebijakan Pemkot Tanjung Pinang tersebut dapat menghancurkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, ketika Pemkot Tanjung Pinang berbicara penertiban dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka terlebih dahulu melihat rangkaian kebijakan nasional soal pemulihan ekonomi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Tangan kepada masyarakat melalui pendekatan persuasif. Ya ajak dong ngopi bareng Pemkot Tanjung Pinang, pengusaha ya. Jadi di sini menjadi pertemuan untuk berdiskusi dan berkomitmen menggerakkan perekonomian di Kota Tanjung Pinang. Selain itu mendengarkan keluhan, masukan dari masyarakat gitu. Jadi sehingga OPD dapat merangkum dan membuat progres
serta regulasi dalam rangka mengembangkan perekonomian Tanjung Pinang. Ini penting karena Pemkot sendiri tidak bisa membangun ya kota ini sendiri, tapi perlu sinergi dengan kalangan stakeholder atau pengusaha. Rahmat menyarankan agar Pemkot Tanjung Pinang segera mengevaluasi kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang selama ini diterapkan oleh Pemkot Tanjung Pinang tidak efektif dan dapat mengakibatkan perekonomian di Tanjung Pinang terus melesu. Dampaknya bagi perekonomian ya lemah lah perekonomian Tanjung Pinang, dan juga kesejahteraan masyarakat semakin menurun, khususnya para pengusaha atau UMKM. Artinya Pemkot harus segera mengevaluasi itu kebijakan ini. Nah, mungkin ya kebijakan ya rapatlah bersama ya, kita di sini budayanya ngopi ya, jadi ngopilah bareng stakeholder sehingga OPD yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi ini bisa membuat kebijakan yang penuh kehati-hatian tadi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan.